Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi A dan Teteh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga A dan Teteh ada dalam keadaan sehat walafiat. A dan Teteh, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Untuk selanjutnya, simak penjelasan dari Pak Rizky. AA dan Teteh, pada minggu ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia dan SBDP. AA dan Teteh, coba dengarkan percakapan berikut. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Itu ada, Beni. Ada di depan Udin. Sambil menunjuk biji-bijiannya. Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Baiklah, Beni. Terima kasih, Udin. AA dan Teteh, jika kita amati percakapan antara Beni, Dayu, dan Udin, di sana terdapat permintaan tolong yang dilontarkan oleh Beni kepada Udin. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengucapkan permintaan tolong? Ya, betul AA dan Teteh. Ketika kita mengucapkan permintaan tolong, kita harus mengucapkannya dengan sikap yang baik dan sopan. Coba kita perhatikan permintaan tolong dari Beni kepada Udin. Bagaimana kalimatnya? Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Tuh, Beni saja mengucapkannya dengan kata sopan dan baik, tidak dengan kata-kata yang kasar ataupun yang menyinggung perasaan Udin. Nah, AA dan Teteh, ketika AA dan Teteh mau meminta tolong kepada siapapun itu, jangan lupa menggunakan kalimat yang baik, sikap yang baik, serta sopan santun. Jangan sampai kita meminta tolong tapi kita menggunakan kata-kata yang menyinggung. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. AA dan Teteh, coba dengarkan percakapan berikut. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Ini, ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. AA dan Teteh, dalam percakapan tadi ada sikap yang bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa itu? Sikap untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Contoh tadi, Beni membantu ibu guru untuk memajang kaligrafi. Kemudian anak-anak di sekolah atau di kelas membantu ibu guru dengan bergotong royong untuk membersihkan kelas. Nah, AA dan Teteh, dimanapun AA dan Teteh berada, jika ada seseorang yang meminta tolong, sudah seharusnya kita menolongnya.
Itu sikap yang harus kita lakukan atau sikap yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amatilah gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. A dan Teteh, bagaimana sih cara membuat sebuah pertanyaan? Cara membuat sebuah pertanyaan biasanya harus diawali dengan kata-kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, 6 kata tersebut biasanya digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Contoh, siapa yang memajang kaligrafi itu? Nah, kan ada kalimat atau ada kata yang awalnya diawali dengan kata siapa. Seperti itu A dan Teteh. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Amatilah gambar berikut. Nah, A dan Teteh, jika kita melihat gambar tersebut, ungkapan permintaan tolong yang paling tepat dengan gambar tersebut bagaimana ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa mencontohkannya? Oke, Pak Rizky contohkan ya. Misal, Benny dan kawan-kawannya mengucapkan permintaan tolong sebagai berikut. Pak, tolong bukakan pintu gudang. Kami mau membawa tanah liat. Nah, seperti itu bisa contohnya A dan Teteh. Yang terpenting dalam sebuah ungkapan permintaan tolong harus ada kata yang menggambarkan atau mencerminkan tolong. Seperti itu A dan Teteh. Nah, A dan Teteh, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang perbedaan puisi dan bukan puisi. Ada yang masih tahu apa perbedaannya? Nah, iya. Perbedaannya adalah puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Seperti itu A dan Teteh. A dan Teteh, dalam membaca sebuah puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain ekspresi, intonasi, dan lafal. Ekspresi berkaitan dengan gerak muka atau mimik wajah. Jadi, ketika puisi tersebut mengandung sebuah kesedihan, maka ekspresi kita, wajah kita pun harus sedih dan sebaliknya. Kemudian intonasi. Intonasi berkaitan dengan kita mengatur tinggi rendahnya sebuah nada atau sebuah suara yang kita keluarkan. Seperti itu A dan Teteh. Kemudian yang terakhir lafal. Lafal yang kita ucapkan harus jelas, jangan terdengar samar-samar. A dan Teteh, pada pembelajaran SPDP kali ini kita akan belajar tentang karya imajinatif. Karya imajinatif adalah hasil karya yang telah melalui proses membayangkan atau menciptakan sesuatu dalam alam pikiran atau hayalan. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari karya imajinatif dengan cara mencari tahu bahan-bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Salah satu bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga adalah biji-bijian. Biji-bijian apa aja kah? Ada biji bunga matahari, biji jagung, biji kacang, dan lain-lain. Untuk membuat karya imajinatif dalam menghias vas bunga, selain biji-bijian, bahan apa saja yang diperlukan? Ayo. Nomor 1, tentu saja ada biji-bijian. Nomor 2, lem perekat. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 silahkan oleh AA dan Teteh isi
sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, tadi kita belajar tentang cara menghias vas bunga dengan biji-bijian dan bahan-bahan yang lain. Sekarang kita akan belajar tentang cara membuat vas bunga itu sendiri. Adapun langkahnya sebagai berikut. 1. Sediakan tanah liat dan air. Gunakan sarung tangan elastis. 3. Tentukan pola yang akan dibuat. 4. Ambil tanah liat secukupnya. 5. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. 6. Tanah liat dibuat jangan encer. Perhatikan langkah tersebut, kemudian lakukan langkah berikut. Pertama, buat pilinan di atas meja. Kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Ketiga, lilitkan di atas lempengan. Keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Kelima, selesaikan bentuk dengan pilinan. Nah, seperti itu teteh proses ataupun cara membuat vas bunga. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa mempraktikannya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih Aa dan Teteh telah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih juga Ayah Bunda yang telah menemani Aa dan Teteh untuk belajar. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat berguna. Aa dan Teteh, kita berdoa dulu yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah dan Teteh, pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Pak Rizky. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.